Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Umi Solihati, mahasiswa Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia, batch 6. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang gangguan makan khususnya bulimia nervosa. Gangguan makan bukan hanya soal pola makan yang tidak sehat, tetapi menyangkut persepsi diri, harga diri, dan kesehatan mental. Kita akan mengulas satu kasus seorang remaja, lalu menganalisisnya melalui 4 pendekatan psikologi, serta menyoroti kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing teori. 4 teori yang akan kita terapkan itu nanti. Kasus yang pertama, kasus klinis. Kasus ini mengenai seorang siswi SMA, sebut saja namanya Ani, usianya 16 tahun. Ani ini sangat aktif di sekolah dan di media sosial. Ani juga sering mengunggah foto dan memperhatikan komentar orang lain. Di balik penampilannya yang percaya diri, ternyata Ani ini menyimpan sebuah rahasia. Dalam sebulan terakhir, ia sering makan dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam waktu singkat, lalu muncul rasa bersalah dan takut gemuk. Untuk mengimbangi, ia melakukan purging. Apa purging itu? Memuntahkan makanan secara sengaja dan mengonsumsi obat penjahat. Ani mengaku cemas berat bila berat badannya naik sedikit saja. Ia merasa dirinya jelek, gendut, dan tidak berharga. Ia hidup dalam lingkaran makan, lalu takut, lalu memuntahkan. Hampir setiap hari, Ani seperti itu. Diagnosis DSM-5. Memenuhi kriteria bulimia nervosa, meliputi episode binge eating berulang, perilaku kompensasi tidak sehat atau purging, kejadian minimal 1 kali dalam seminggu selama 3 bulan. Ciri-ciri yang keempat, harga diri sangat bergantung pada bentuk tubuh. Gangguan ini termasuk life-threatening disorder karena risiko dehidrasi, gangguan elektrolit, bahkan kematian. Definisi dan konsep. Bulimia adalah gangguan makan yang ditandai pola makan berlebihan secara impulsif, diikuti kompensasi ekstrim karena rasa takut bertambah berat badan, ada konflik psikologis antara ingin bebas makan, vs harus kurus dan sempurna. Analisis kasus berdasarkan 4 pendekatan psikologis. Mari kita bahas satu persatu analisis pendekatan psikologisnya. Yang pertama, pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini memiliki disfungsi serotonin yang merupakan gangguan kontrol impuls makan. Faktor genetik meningkatkan risiko gangguan makan. Kemudian ketidakseimbangan dopamin yang merupakan reward pada binge eating. Pada seorang siswi Ani ini, dorongan makan dan terkendali bisa dikaitkan dengan neurotransmitter dysregulation. Diperparah diet ketat.
Pada pendekatan biologis ini memiliki kekuatan dasar medis yang jelas, lalu dapat ditangani dengan obat misal SSRI. Namun ada kelemahannya juga, yaitu tidak menjelaskan obsesi terhadap standar kecantikan sosial. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu pendekatan psikodinamik. Freud, makan merupakan simbolik dari pemenuhan kebutuhan emosional. Bulimia sebagai ekspresi konflik batin memiliki satu, tidak berdaya, PS ingin mengontrol hidup. Yang kedua, rasa rendah diri yang menimbulkan tubuh jadi medan perang. Pada kasus Ani, tuntutan untuk selalu terlihat sempurna memunculkan kecemasan narsistik. Pada pendekatan psikodinamik, memiliki kekuatan menggali akar emosional terdalam. Namun, ada kelemahannya, yaitu sulit dibuktikan secara ilmiah dan proses terapinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita lanjutkan pada pendekatan kognitif perilaku yang merupakan pendekatan ketiga. Kunci dari masalah adalah body image distortion. Skema pikiran Ani seperti ini. Jika aku tidak kurus, aku tidak disukai. Lingkaran CBT. Kelaparan, binge, rasa bersalah, working, menurunkan self-esteem, mengulang lagi. Terapi yang bisa dilakukan, terapi kognitif restructuring, mengubah pikiran yang salah, dan meningkatkan kebiasaan makan yang teratur. Pada pendekatan kognitif perilaku ini memiliki kekuatan bukti ilmiah paling kuat dan fokus ke perubahan yang nyata. Namun, memiliki kelemahan tidak selalu menyentuh akar emosional mendalam. Kita lanjut pada pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan sosial kultural. Pendekatan sosial kultural ini memiliki pengaruh yang besar, di antaranya media sosial dan budaya tubuh ideal, komentar teman atau sekolah, perbandingan sosial ekstrim. Pada kasus Ani ini, komentar kecil bisa membentuk self-worth berbasis penampilan. Pendekatan sosial kultural ini memiliki kekuatan yang pertama memperhatikan konteks budaya modern, yang kedua berguna untuk pencegahan edukatif. Namun, ada juga kelemahannya, tidak menjelaskan mengapa individu tertentu lebih rentan. Baik, kita lanjutkan pada perbandingan dan sintesis teori. Teori biologis fokus utamanya proses tubuh dan neurotransmitter. Kemudian kekurangannya abaikan faktor psikologis. Teori psikodinamik
fokus utamanya konflik emosi tak sadar. Kekurangannya tidak empiris. Teori CBT fokus utama pikiran dan perilaku maladaptif. Kekurangannya kurang bahas emosi yang dalam. Teori sosial kultural fokus utamanya tekanan budaya dan stigma. Kekurangannya tidak bahas faktor internal. Pendekatan yang terbaik, biopsikososial, terapi harus berlapis, medis, CBT, dan dukungan keluarga. Gangguan makan memang bukan sekedar keinginan untuk diet. Ini tentang perang batin, penerimaan diri, dan rasa berharga. Dengan dukungan yang tepat, penderita dapat pulih dan menjalani hidup dengan lebih sehat, baik tubuh maupun pikiran. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.